dikasihi dimanapun Anda berada, Anda konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang kuasa kesepakatan pasutri. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Wah, tema yang menarik ya Pak Sindu. Nah, tapi sebelumnya mungkin Bapak bisa jelaskan apa sih yang dimaksud kuasa kesepakatan dan mengapa ini penting. Yang saya maksud dengan kuasa kesepakatan pasangan suami dan istri ini artinya adalah kesejalanan antara suami dan istri di dalam berbagai keputusan dan tindakan. Jadi ibaratnya dalam satu kapal bukannya ada dua arah nakoda, yang berbeda. Ya? Oh, okay. Katakan dua nakoda yang berlawanan arah dalam mengarahkan kapal, tetapi suami dan istri ini menjadi satu nakoda atau dua nakoda yang bersatu, yang bersepakat untuk menggerakkan kapal pernikahan, kapal rumah tangga, bahtera rumah tangga ini ke satu tujuan yang sama dari tahap ke tahap kehidupan ataupun dalam keseharian. Nah, maka dalam ini saya mau menyitir dari satu bagian firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, dan itu juga dikutip di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 31. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi dalam hal ini sesungguhnya memang Allah mendesain bahwa pria meninggalkan kedua orang tuanya dan dengan istrinya sang pria tersebut membentuk satu unit keluarga baru. Dan keduanya menjadi satu daging, artinya menunjukkan bahwa Allah mendesain pernikahan itu bersifat monogami, di mana pasangan suami istri membentuk kesatuan yang tak terpisahkan. Sehingga dalam hal ini muncullah pernyataan Rasul Paulus di dalam surat Efesus bahwa ketika suami mengasihi istrinya, pada saat yang sama suami itu sebenarnya sedang mengasihi seseorang yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain sebenarnya kesepakatan pasangan suami istri ini adalah desain Allah, kehendak Allah sedari penciptaan manusia. Karena memang yang dua menjadi satu ya Pak. Jadi sepakat itu kan satu, tujuan satu, pikiran satu, tindakan gitu ya Pak. Ya. Dan kalau kita tidak sejalan dengan kehendak Allah, di mana suami dan istri tidak mengalami kesepakatan di dalam kehidupannya, maka sebenarnya suami istri tersebut sesungguhnya sedang berseberangan dengan rencana Allah dan rancangan Allah, dengan desain Allah, atau bahkan mungkin melawan kehendak Allah. Dan justru dari sanalah akan lahir ketidaktertiban dan kekacauan pernikahan. Mungkin justru yang ini ya Pak, akan mengalami masalah-masalah, konflik-konflik dalam rumah tangga, karena ini tidak ada kesepakatan dalam pernikahan ya Pak. Betul. Jadi dalam hal ini juga sesungguhnya tanpa kesepakatan, suami dan istri itu tidak saling memenuhi kebutuhan emosinya satu sama lain. Maksudnya gimana Pak? Tidak saling memenuhi, kan bukannya suami istri pasti sudah saling memenuhi Pak, maksudnya gimana? Tetapi kalau iya, seharusnya saling memenuhi. Tetapi ketika dalam berbagai keputusan, dalam berbagai tindakan, suami istri ini tidak mengalami kesepakatan di dalam keputusan-keputusan yang dibuat, dalam tindakan-tindakan yang dijalani dalam kehidupan rumah tangganya, mereka ini dengan kata lain sedang tidak saling mengasihi, sedang tidak saling menerima, sedang tidak saling menghargai, sedang tidak saling menghormati. Padahal kebutuhan esensial, kebutuhan mendasar setiap kita manusia, kita diciptakan Tuhan untuk dikasihi, diterima, dihormati, dihargai. Terlebih lagi, kita butuh dihargai, diterima, dihormati oleh pasangan yang adalah belahan jiwa kita, orang terdekat kita gitu ya. Jadi ketika suami dan istri membiasakan diri
untuk menjalani hidup sendiri-sendiri, lu gua, kamu aku, ya udah pokoknya kita kan nggak bercerai, pokoknya kita kan tetap satu rumah, tapi kamu mau pakai uangmu untuk itu, aku pakai uangku untuk hal yang lain, ya terserah lah, bebas lah. Nah kalau kita membiasakan dalam hal keuangan, soal ngatur anak, pokoknya anak begini, nggak bisa, anak begitu, nggak bisa begini. Pokoknya kita harus ke anak, nggak bisa. Aku maunya ke sana. Ya secara sendiri. Aku maunya ke gereja ini. Aku maunya gereja itu. Ya udah. Minggu kita nggak usah satu gereja. Kamu di sana nih. Pokoknya ini. Ya udah. Pokoknya kita nggak usah ngomong lagi. Pokoknya jalan sendiri aja. Nah, kalau kita menjalani gaya hidup pernikahan yang seperti itu, di mana kita sendiri-sendiri dan tidak membiasakan hidup dalam kesepakatan, maka tanpa sadar akhirnya kita sedang berselingkuh dengan sesuatu atau seseorang. Wow, menarik ya Pak. Karena mungkin masing-masing pihak merasa tadi ya Pak, tidak diterima pendapatnya, keinginan hatinya, tidak sama-sama saling mengakomodir ya Pak. Ya, jadi yang saya maksudkan supaya lebih jelas, kata berselingkuh ini tidak selalu mungkin dalam artian selingkuh dalam tanda kutip. Artinya karena kita nggak merasa dihargai, kita nggak merasa dicintai, nggak merasa diterima, akhirnya kita akan cari penghargaan, penerimaan, kasih dari sumber yang lain. Bisa dalam bentuk hobi, bisa dalam bentuk kesibukan pekerjaan, kesibukan pelayanan, kesibukan aneka kegiatan sosial, kesibukan kegiatan klub-klub, artinya kumpulan-perkumpulan orang. Kita akhirnya terikat. Kita merasa dikasih, dihargai, diterima di sana oleh hal-hal atau orang-orang atau sosok atau sesuatu yang di luar pasangan kita. Padahal harusnya kita saling mengikatkan diri, dua menjadi satu. Sesungguhnya dua menjadi tetap dua tanpa kita membiasakan kesepakatan. Akhirnya semua dari sendiri sampai munculnya akhirnya juga bisa jadi perselingkuhan bukan dalam tanda kutip, tetapi perselingkuhan yang sesungguhnya secara emosional sampai ke perselingkuhan seksual ketika kita memiliki pria intim lain atau wanita intim lain. Wow, ternyata dampaknya seperti itu ya Pak. Kalau kesepakatan tidak terjadi di dalam hubungan suami istri ya Pak. Ya. Jadi sangat fatal Bu Yosi. Bahkan maka inilah sebenarnya pintu masuk ke perselingkuhan emosional hingga perselingkuhan secara fisik, seksual, dan ujungnya perceraian ya Pak. Jadi itu bukan, aku kira kenapa kok selingkuh ya? Benar. Kenapa kok aku punya TTM ya, teman tapi mesra ya? Kenapa ada CLBK ya? Cinta ada lama, perbedaan gitu ya Pak. Cinta lama, bersemi kembali. Wah, syaitan ya, si setan ini ya memperdaya aku. Bukan salahku Pak Pendeta, bukan salahku. Itu gara-gara Rioni. Maka dia yang memikat aku padahal aku biasa-biasa aja. Itu ada celah. Itu kemungkinan lebih baik terjadi suami istri tidak terbiasa hidup dalam kesepakatan. Tidak ada kesehatian, tidak ada kesetujuan dalam menjalani kehidupan. Akhirnya tidak merasa saling mengasihi, tidak merasa saling menghormati, tidak merasa saling menerima, sehingga dia punya celah kehausan, rasa lapar, diterima, dihargai, dikasih oleh sesuatu yang lain atau oleh seseorang yang lain. Dan inilah kembali yang salah satunya menjadi akar kenapa ada perselingkuhan emosional, TTM itu tadi, atau bahkan sampai ke perselingkuhan secara fisik dan seksual. Mungkin dengan kata lain karena kebutuhan emosinya tadi Pak ya nggak diisi satu dengan yang lain, akhirnya kosong dan ada pihak yang lain mengisi. Wow, kita langsung memeluknya, langsung kita menyedotnya. Betul ya, Pak. Maka disinilah sangat penting sekali lagi kesepakatan pasangan suami istri. Dengan kesepakatan pasangan suami istri, maka yang terjadi adalah yang pertama akan mencapai sesungguhnya kebahagiaan pernikahan yang Allah desain. Seperti apa Pak konkretnya desain Allah dalam kebahagiaan suami istri? Karena kita tahu dalam kehidupan pernikahan suka duka ya Pak ya. Betul. Jadi kebahagiaan pernikahan ini saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Efesus pasal 5 ayat 31 itu sama dengan yang saya bacakan tadi di awal, bahwa rancangan Allah itu laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya
dan keduanya menjadi satu daging. Ayat 32, Efesus pasal 5:32 dilanjutkan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan, dalam ini Rasul Paulus maksudnya, yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, ayat 33, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi Allah merancang pernikahan suami dan istri itu mengalami misteri kesatuan Kristus dan jemaat. Ketika jemaat kita sebagai orang-orang percaya menyatukan diri kepada Kristus, tunduk kepada Kristus, hidup bersama Kristus, mengalami Kristus dari hari ke hari, itulah sukacita, kebahagiaan kita. Sebelum kita bahagia yang paling optimal itu ketika kita dalam kekekalan di surga. Tapi sebelum di surga pun kita sudah menikmati surga dunia lewat ketundukan, lewat kebersatuan, lewat kita mengalami Kristus di dunia yang sementara ini. Terlebih lagi di dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mengalami kesatuan misteri Kristus dan jemaat lewat kesepakatan suami dan istri. Oh, ya menarik ya Pak. Karena bagaimana mungkin bersatu dengan Tuhan yang tidak kelihatan kalau dengan pasangan yang kelihatan saja kita susah bersatu ya Pak. Tepat. Dan yang kedua, Bu Yosi, yang terjadi bila ada kesepakatan pasangan suami istri akan melahirkan anak-anak yang berbahagia. Jadi kalau tadi yang pertama melahirkan pernikahan yang berbahagia, yang kedua melahirkan anak yang berbahagia. Jadi anak-anak itu membutuhkan atmosfer keluarga yang sehat, keluarga yang disebar, yang bertebaran dengan rasa aman, keluarga yang dilengkapi dengan rasa dikasihi, keluarga yang terarah, keluarga yang bertujuan, dan itu akan membuat anak tumbuh secara kondusif, secara subur, menjadi sosok yang matang, sehat secara jiwani, sehat secara emosi, secara spiritual, secara mental, intelektual, dan tentunya ya secara fisik. Ya. Karena kalau misalnya tadi satu kapal dua nahkoda, tentunya anak menjadi bingung ya Pak ya. Tanya papa selalu beda dengan tanya mama. Bagaimana mungkin akan bertumbuh dengan maksimal ya Pak? Ya, itu artinya akan anak melihat ketidaksepakatan itu menjadi hal yang lumrah. Makanya dia nanti anak-anak yang lahir dan tumbuh dalam pasangan suami istri yang tidak sepakat dalam kesehariannya, akhirnya anak pun membiasakan diri atau terbiasa hidup di dalam ketidaksepakatan dengan orang lain. Ya udah, pokoknya dulu dengan berteman, dalam berbisnis, dalam mungkin dalam peraturan bermasyarakat mungkin cenderung melanggar ya Pak ya. Ya, cenderung melanggar, cenderung masa bodoh, atau cenderung mau maunya sendiri. Pokoknya kalau aku yang punya kuasa, kamu harus tunduk, kamu harus pasrah bongkohan. Dan akhirnya dia pun ketika memilih pasangan dan menikah, dia akan mengulangi pola ketidaksepakatan dari papa dan mamanya, dari ayah dan ibunya. Dan tidak berbahagia artinya juga pernikahannya. Sepertinya bahagia, aku bahagia kok kasih hidup, pokoknya kan jalan, uang banyak, aku kan apa-apa oke. Iya, benarkah bahagia? Kalau kira-kira dengan kamu punya ini semua, bisa lakukan ini, mana lebih bahagia? Kamu tetap dengan ini, tapi kamu bisa melakukan ini dan itu, tapi didukung oleh istrimu, oleh suamimu, kamu dihormati suami atau istrimu. Mana lebih baik? Tetap kan, kita lebih suka kalau dengan pasangan kita sehati, sepikir, setujuan, dikasih, diterima, dan didukung kan? Ya Pak, tepat sekali. Kalau begitu Pak, kesepakatan pasutri ini dalam hal apa aja Pak yang perlu paling enggak kita pelajari? Ya, diantaranya paling jelas salah satunya di dalam tujuan hidup ya. Kalau kita mau ngejar apa sih di dalam pernikahan ini? Nah, makanya perlulah disinilah dari awal pernikahan dan di dalam perjalanan pernikahan kita, mari kita mengenal firman Tuhan, mengenal tujuan Allah atas pernikahan, bahwa kita menikah bukan sekedar mencari kebahagiaan sendiri-sendiri, tetapi mencari kebahagiaan bersama lewat menghadirkan Kristus. Bahwa hidup pernikahan kita adalah hidup yang memuliakan Allah, hidup yang saling melayani, saling tunduk, hidup yang melahirkan anak-anak yang dibawa untuk mengenal dan menyaksikan Kristus dalam hidupnya. Yang itu dijawatakan akhirnya juga dalam hal keuangan.
ini uangnya suami, ini uangnya istri. Oke, sama-sama mungkin sama-sama bekerja, sama-sama punya penghasilan. Tapi kita perlu menyepakati. Betul. Yang suami bekerja dapat uang, berapa yang perlu ditabung. Istri juga. Penggunanya untuk apa? Masing-masing tetap perlu akuntabilitas. Karena kalau tanpa akuntabilitas, satu sisi menyimpan kerawanan, bukan kepastian ya, tapi menyimpan kerentanan untuk akhirnya menggunakan secara tidak bertanggung jawab, atau bahkan ketika hal-hal yang lain malah untuk foya-foya untuk hal-hal yang mubazir. Nah, di sini tetap perlu ada kesepakatan bagaimana soal pengelolaan keuangan. Dalam hal pengasuhan anak tentunya perlu ada kesepakatan. Mana yang boleh, yang nggak boleh, apakah ini diizinkan atau tidak diizinkan, atau bagaimana kita mendidik anak kita untuk membawa dia menjadi sosok yang sehat, fisik, emosi, maupun secara mental, intelektual, dan spiritual. Ini butuh kesepakatan. Termasuk pengelola rumah tangga. Ini gimana? Bagaimana pembayaran rekening listrik, bagaimana soal perbaikan rumah, bagaimana kita mau liburan, ya, dan sebagainya. Kita perlu menyediakan waktu untuk berbincang dan membuat kesepakatan. Oke. Ya. Nah, ini Pak, pertanyaannya, kalau begitu bagaimana kita membangun kesepakatan yang tentunya nggak mudah ya Pak, menyatukan ide pikiran dan hati dua orang yang berbeda. Yang pertama Bu Yosi, ya perlu kita bersihkan diri dari distorsi masa lalu. Mungkin kita tumbuh dari papa mama kita, dari ayah ibu kita yang memang terbiasa hidup di dalam ketidaksepakatan. Akhirnya sesuatu yang tidak sehat menurut rancangan Allah kita anggap sesuatu yang biasa. Padahal itu luar biasa dari rancangan Allah. Nah, makanya kita perlu kenali, ada nggak distorsi masa lalu? Mungkin kita punya emosi, keyakinan-keyakinan yang salah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang mari kita bersihkan dari itu. Baik lewat proses penyadaran diri, mengakui kepada Tuhan, maupun lewat proses konseling pribadi, ataupun konseling pasangan. Yang kedua, mari untuk membangun kesepakatan pasangan suami istri, kita menjadi pribadi dan pasangan yang mau belajar dan bertumbuh terus-menerus, membangun pola pikir serta kebiasaan yang benar yang melahirkan kesepakatan pasutri ini. Kita perlu bertumbuh, belajar terus-menerus tentang merendahkan diri. Kita perlu belajar mengembangkan kebiasaan untuk mengapresiasi, memuji, komunikasi yang sehat, Pak. Betul, komunikasi yang sehat dengan pasangan, baik mungkin lewat mentor, lewat firman Tuhan, lewat bacaan-bacaan baik tentang pernikahan, lewat seminar, camp-camp pasutri, maupun juga termasuk berbagai topik di telaga. Betul. Banyak bahasan di telaga ini, Teguh Sapa Gembala Keluarga, hal-hal yang sangat spesifik untuk membangun pernikahan yang bertumbuh dan yang sehat. Kita bisa akses juga lewat telaga.org. Kita bisa belajar sebagai pribadi maupun belajar bersama-sama sebagai pasangan. Nah, inilah yang akan membangun satu fondasi, satu pola pikir, dan pola kebiasaan untuk hidup dalam kesepakatan antara suami dan istri. Wow, menarik sekali ya Pak. Tapi Pak, kalau secara nyata ya, kenyataannya kan tidak mudah Pak membangun ini. Istilahnya gini, teorinya lebih mudah ya Pak ya daripada prakteknya. Nah, bagaimana jika pasangan kita ini sulit bertumbuh atau tidak bersedia bertumbuh? Ya, paling tidak Bu Yosi, bahwa kita mengerjakan bagian kita. Jadi boleh dikatakan ada 3 sosok ya. Aku, pasanganku, dan Tuhanku. Artinya kita kerjakan bagian kita pribadi dulu. Bahwa kita mau menjadi sosok yang membersihkan dari distorsi masa lalu, kita menjadi sosok yang mau belajar dan bertumbuh terus-menerus. Dengan begitu, ketika kita bergerak mengerjakan bagian kita, bertumbuh, kita bergaul dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita intim dengan Tuhan, maka itu akan mempengaruhi pasangan kita yang katakan tadi Bu Yosi, yang mungkin keras hati, membenarkan diri, tidak mau untuk berubah atau bertumbuh membangun kesepakatan pasutri itu tadi. Karena begini, pernikahan adalah sebuah sistem.
antara suami istri minimal, bahkan antara suami istri dan anak di dalam konteks keluarga, sistem keluarga. Ketika katakan dalam sistem pernikahan itu dulu tadi ya, suami dan istri, ketika suami atau istri mau berubah, bertumbuh, itu nggak mau akan mempengaruhi pasangannya, akan keseret. Artinya begini, dia keras hati, dia membenarkan diri sendiri, dia keras kepala, tapi pasangannya lembut, dia tetap berpendapat, tapi juga menghargai. Ada kalanya dia mengendur, dia nyatakan tidak setuju, tapi dia tetap oke, aku mau di sampingmu, tapi aku nggak setuju. Tapi dia berdoa, berpuasa untuk pasangannya. Dan dalam kasih karunia Tuhan, baik lewat sikap baik dari suami atau istri itu, perlakuan yang baik terus menerus, dan lewat pekerjaan Roh Kudus yang kita undang secara aktif lewat doa dan puasa kita, di dalam nama Yesus oleh anugerah Allah, sangat mungkin suami atau istri yang keras hati itu akan ada waktu yang akan melembut. Iblis akan dikalahkan, Roh Kudus akan bekerja makin luas dan mendatangkan pembaruan. Jadi janganlah menyerah menjadi wanita yang saleh. Janganlah berhenti menjadi pria yang benar di dalam Kristus. Karena pasti apa yang kita tabur, sekalipun dengan bercucuran air mata, firman Tuhan mengatakan kita akan berbalik arah menuai dengan penuh sorak-sorai. Aminilah kebenaran ini juga di dalam pernikahan kita yang mungkin tidak mudah. Wow, mungkin prinsip yang sama berlaku juga untuk anak ya Pak ya. Maksudnya nggak usah terlalu melebar Pak ya. Maksudnya gini, ketika kita mendapati mengasuh anak sulit, kadang dia memberontak, tetap kita lakukan bagian kita sebagai orang yang benar, orang tua yang benar ya Pak. Benar. Oke. Nah di dalam hal ini juga saya perlu memperjelas, bukan berarti memang secara fakta kesepakatan suami dan istri itu suatu hal yang mudah, lancar, seperti jalan tol. Ya, jadi dalam setiap hal kita perlu bersifat akomodatif. Katakan misalnya, sang suami punya keyakinan ini yang terbaik, keputusan ini, katakan buka usaha ini yang terbaik, pekerjaan ini yang terbaik. Tetapi istri melihat, kok rasanya nggak benar ini rasanya nggak tepat, malah rugi nanti kita. Nah, bisa jadi menghilangkan banyak aset rumah ini. Nah, dalam hal ini adalah cobalah suami dan istri ini jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ambil waktu seminggu, 2 minggu untuk yuk kita doa bersama. Yuk kita mencari pimpinan Tuhan. Lewat saat teduh, mungkin juga bagus melibatkan tubuh Kristus, mungkin punya komsel pria, komsel wanita, punya mentor rohani, mengundang mentor pernikahan untuk ikut mendoakan dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan sambil mendoakan. Nah dari sini kita dengan memberi waktu seminggu, 2 minggu atau mungkin bahkan 1 bulan, kita memberi waktu Roh Kudus, Roh Allah sendiri, pribadi Allah Bapa yang penuh kebaikan itu untuk menunjukkan tuntunannya kepada kita. Jangan tergopoh-gopoh, jangan tergesa-gesa. Jadi tidak boleh juga suami melainkan otoritas. Aku ini kepala rumah tangga. Benar Pak. Ya, karena firman Tuhan juga nyatakan rendahkanlah dirimu satu sama lain. Baru dikatakan di dalam surat Efesus, hai istri tunduklah pada suami, hai suami kasihlah istri, dan di atasnya rendahkanlah dirimu satu sama lain. Jadi semangatnya sebenarnya bukan semangat yang bersifat satunya berkuasa, yang satunya tertindas. Nah, tetapi ada kesejajaran, saling mengisi peran itu. Satunya tunduk, satunya menghormati, mengasihi, seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, jadi bukan main kuat-kuatan, okol-okolan, otot-ototan, tapi main kan pasal Kristus, pasal ketundukan dan pasal mengasihi itu tadi. Dan mungkin dengan memberi waktu tadi, pihak yang tidak setuju juga akan merasa diakomodasi Pak, diterima. Ternyata suamiku maksudnya masih mau mengubah keputusannya, masih mau dipimpin Tuhan, dan itu melegakan. Meskipun akhirnya ngambil keputusan tetap buka usaha tadi misalnya contohnya ya Pak ya. Ya, benar. Jadi akhirnya begini, dalam proses secara manusia yang terjadi akhir ke titik tengah. Di sini akomodasi, jadi negosiasi, bertukar pikiran, perasaan, yang tanpa debat pusing, makanya akan ke titik tengah. Oke.
misalnya buka usaha, oke, aku sebenarnya masih belum seret, tapi aku bisa menghargai. Rupanya ada pertimbangan, kamu butuh tantangan baru, kamu bosan, kamu sebagai laki-laki butuh sesuatu yang segar, berpetualang. Ya, aku jadinya paham. Jadi bukan semata-mata kalau sama wanita mungkin hanya ujung-ujungnya gini. Tapi sebagai suami itu tadi bukan uji, tapi itu tadi jiwa petualangnya, eksplorasinya, butuh sesuatu yang segar. Nah, dalam hal ini maka akhirnya lewat proses tadi doa, memberi jeda, bertukar pikiran dari hati ke hati, bahkan mungkin melibatkan mentor atau tubuh khusus lainnya, maka akhirnya kamu garis baru tapi budgetnya sekian, tidak sebesar yang semula, supaya istilahnya tidak terlalu spekulatif, istilahnya ada manajemen risiko, risikonya nggak terlalu besar. Jadi kalaupun sampai terhambat ada kegagalan, nggak sampai. Minat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan